Novel Baswedan adalah salah satu penyidik sejumlah kasus korupsi besar di Lembaga Anti Rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Teror terhadap penyidik KPK menjadi refleksi. Tidak mudah memang memutus mata rantai mafia korupsi. Padahal korupsi menjadi pemicu utama sulitnya ekonomi bangkit signifikan. Korupsi pula menjadi pencetus semakin melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Seperti apa peta korupsi menghambat ekonomi nasional? Korupsi, musuh utama ekonomi, saya ulas selengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat bersama seperti apa sesungguhnya secara pemetaan sederhana saja sehingga korupsi menjadi salah satu yang patut untuk sangat kita musuhi. Kita lihat bersama. Korupsi tersebut merupakan sebuah atau korupsi apa yang dimaksud dengan korupsi? Jadi segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan baik jabatan, fungsi, kedekatan untuk memperkaya diri sendiri, suatu kelompok ataupun suatu golongan terhadap suatu hal. Misalnya ada sebuah proyek, kemudian seperti KTP elektronik contohnya, dan hal tersebut untuk sebagai uang pelicin untuk memudahkan proyek tersebut jalan sesuai dengan dalam tanda petik perencanaan-perencanaan yang sudah disiapkan, maka mereka melakukan korupsi. Dan hal tersebut akhirnya bisa lolos karena fulus yang bicara. Ternyata korupsi ini menjadi salah satu penyebab indeks daya saing Indonesia menjadi turun. Perlu saya ingatkan, menurut World Economic Forum kita pada tahun 2016-2017, indeks daya saing Indonesia turun. 4 peringkat kita terpangkas dari posisi ke-37 kita turun ke posisi 41. Lantas muncul pertanyaan, untuk apa sih kita harus peduli dengan indeks daya saing sebuah negara? Penting. Itu akan menjadi salah satu indikator investor akan memilih negara mana dia akan menanamkan modalnya. Ini akan menjadi salah satu indikator. Dan jangan lupa, investor tidak hanya melulu investor asing. Investor dalam negeri juga sekarang kalau kita ngobrol ke pengusaha, sulit bro. Uang pelicinnya mahal banget, mahalan ongkosnya dibandingkan kita harus buat bisnis yang baru gitu. Jadi investor dalam negeri pun sudah mengeluhkan, itulah mengapa kita harus mengapresiasi. Beberapa waktu belakangan pemerintahan Joko Widodo begitu gencar untuk memutus mata rantai tersebut, misalnya dengan membentuk petugas cyber pungli misalnya. Jadi hal tersebut adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk secara pelan-pelan ingin memutuskan korupsi tersebut melalui pungli misalnya. Dan ini penting tidak hanya investor dalam negeri tapi juga luar negeri. Mereka akan lihat indeks kita kalau turun artinya ada banyak hal yang harus diperbaiki oleh negara tersebut termasuk Indonesia dalam hal ini. Dan jangan lupa kita lihat ini investasi tersebut merupakan motor ekonomi nasional. Di tengah gejolak ekonomi global seperti saat ini kita harus memahami bagaimana transisi ketika kemarin Janet Yellen mengatakan bahwa dia akan lebih fokus untuk menjaga sustainability dari pertumbuhan ekonomi Amerika dan mereka tampaknya akan melakukan aksi ataupun juga kebijakan moneter ketat. Itu artinya investasi akan menjadi agak sulit masuk ke negara-negara emerging markets. Maka karena mereka pasti akan lebih memilih negara-negara maju seperti Amerika Serikat, relatif lebih stabil misalnya ekonomi dan politiknya. Dan investasi menjadi salah satu motor ekonomi nasional. Berkali-kali Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan selain penerimaan ya dengan menggenjot pajak bahwa investasi seperti dikatakan juga oleh Jokowi, mereka akan menyederhanakan perizinan yang nggak penting gitu. Tujuannya apa? Agar investasi bisa masuk ke dalam negeri. Tapi jangan lupa salah satu juga penjegal masuknya itu adalah aksi korupsi. Investasi itu sangat sensitif dengan korupsi. Ketika korupsi makin menjamur, ketika negara terlihat tidak konsisten membasmi korupsi, maka investor akan lebih wait and see. Gue masuk nggak ya? Atau gue nanti dulu deh, gue hold dulu deh. Kalau mau masukin saham ataupun juga ingin menanamkan modal dalam negeri ataupun di Indonesia. Jadi ini sangat krusial. Korupsi adalah musuh ekonomi nasional. Efeknya apa kalau nggak ada investasi? Jadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nggak ada. Artinya apa? Jangan lupa dengan target pertumbuhan ekonomi 5,1% dalam APBN 2017. Ini adalah salah satu target yang akan dibidik oleh pemerintahan Jokowi. Dan salah satu yang menghambat adalah ini. Saya akan bawa Anda ke laporan World Economic Forum yang kemudian membuktikan bahwa daya saing Indonesia turun. Dari 140-an lebih negara yang kemudian atau sekitar 138 negara terakhir yang dilakukan kajian oleh World Economic Forum menunjukkan bahwa posisi Indonesia terpangkas.
Banyak angkanya, saya bawa Anda untuk lebih spesifik. Kita lihat. Kita memang pernah buruk ya, tahun 2012-2013 kita di posisi 50, tapi kita sangat signifikan membaik di tahun 2013 dan tahun 2014, tapi kita kemudian semakin oke ya, di tahun 2014-2015 kita naik. Jadi kalau semakin tinggi itu artinya kita semakin kredibel, daya saing kita semakin kompetitif gitu. Artinya semakin reformasi perizinan misalnya itu jadi semakin baik di sini. Lalu kita lihat bagaimana tahun 2015 dan tahun 2016 ternyata kita turun 3 peringkat. Tahun 2016, tahun 2017 makin parah lagi kita. Di posisi 41 kita, turun kita 4 peringkat lagi. Jadi 7 dari tahun 2014 kita turun 7 peringkat dengan skor ataupun skornya sebenarnya sama ya, walaupun skornya stagnan tapi posisi kita turun. Kita kalah jauh dibandingkan misalnya Singapura. Anda tahu berapa posisi daya saing Singapura? Posisi kedua. Malaysia itu posisi 25. Kita memang lebih baik daripada Filipina misalnya. Tapi bukan itu yang harusnya menjadi acuan kita. Tapi negara-negara ini nih, Singapura dan Malaysia itu hanya 1 jam naik pesawat. Masa jauh banget sih daya saing kita gitu. Dan turun bahkan kita di posisi 41. Salah satu barometernya saya bawa Anda ke sini. Oke, ini agak jala-jala spider ya kayaknya ya. Tapi paling tidak, ini ada beberapa pilar yang menjadi salah satu indikator penilaian daya saing Indonesia. Dari mulai institusi, kemudian infrastruktur, makroekonomi, kemudian juga kesehatan, pendidikan yang lebih tinggi, kemudian efisiensi pasar barang, kemudian efisiensi pasar pekerja juga menjadi salah satu yang dilihat. Kemudian kita lihat ini adalah financial market development, bagaimana secara finansial kemudian akses masyarakat bisa masuk di perbankan, kemudian ada teknologi, market size, dan dari sekedar ini saja ya, sekali lihat siapa yang paling besar poin kita di market size. Nggak heran lah, kita kan pasar terbesar di Asia Tenggara. Jadi bukan prestasi, itu tuh sebuah berkah yang Tuhan udah berikan aja untuk Indonesia gitu. Kita adalah pasar terbesar di Asia Tenggara. Tapi yang di sini ini harus buat kita yang harus membuat sebuah simulasi agar angka ini bisa mepet-mepet ke sini nih. Jadi pokoknya angkanya bisa lebih baik sehingga kita bisa punya daya saing yang lebih oke. Dan kalau misalnya kita bandingkan lagi, ini dia. Faktor penghambat berbisnis di Indonesia. Jadi salah satu faktor tersebut, ease of doing business tersebut, kalau berbisnis apa sih sebenarnya yang paling menghambat sehingga orang itu enggan untuk bisnis jor-joran ke Indonesia? Langsung saja saya bawa Anda. Apa yang pertama? Apa yang paling tinggi secara bar chart? Korupsi. Sudah tidak terbantahkan. Korupsi menempati posisi pertama sebagai faktor yang paling menghambat berbisnis di Indonesia. Presiden Joko Widodo berkali-kali mengatakan harus mudah. Perizinan harus dipangkas, investasi harus masuk. Kita harus investor friendly. Tapi musuh utamanya ternyata masih bertengger di posisi pertama. Korupsi, fulus, pungli, masih saja merajalela. Dan hal itu harus segera diantisipasi ataupun juga mungkin diperlukan sebuah kebijakan tertentu sehingga benar-benar lebih serius memangkas korupsi. Dan kita lihat selanjutnya adalah inefisiensi birokrasi, infrastruktur, akses keuangan, dan inflasi. Tapi terkait korupsi, Indonesia setelah pasca reformasi membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan ini menjadi tools yang populer di masyarakat karena dirasa lebih punya taji dibandingkan lembaga-lembaga peradilan lainnya. Ketika korupsi ini dengan tools KPK dilemahkan, salah satunya dengan teror terhadap penyidik KPK, rasanya kok kita bertolak belakang ya dengan apa yang selama ini selalu didengung-dengungkan oleh pemerintah. Karena jangan lupa, KPK beberapa kali mendapat serangan, KPK beberapa kali mendapat teror, KPK beberapa kali sempat juga dilemahkan dengan beberapa isu kriminalisasi dan lain sebagainya. Tapi dalam kasus Novel Baswedan kali ini tampaknya menjadi momentum yang cukup baik. Kita mempertanyakan, masihkah pemerintah kali ini konsisten menegakkan bendera perang terhadap korupsi? Simak ulasan mendalam kami terkait infrastruktur gencar namun akses tak lancar di CNN Indonesia Bisnis sesaat lagi.